Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan cara membelajarkan bangun ruang, yaitu kerucut, prisma, tabung, bola, yang beranggotakan saya sendiri, Bella Vistania Sanggola, NIM 220118036. Saya Delviranita 220118034. Saya Agustina Pare, NIM 220118017. Saya Restianti, NIM 220118055. Langkah-langkah membelajarkan roda bangun ruang. Pertama-tama kita memutar roda bangun ruang terlebih dahulu. Setelah berhenti, kita melihat arah tanda panah mana mengarah ke kertas. Kemudian kita membuka kertas yang ditunjuk oleh tanda panah. Dan kemudian kita membacanya. Sifat-sifat: 1. Memiliki satu sisi serta satu titik pusat. 2. Tidak memiliki rusuk. 3. Tidak memiliki titik sudut. 4. Tidak memiliki bidang diagonal. 5. Sisi disebut sebagai dinding. 6. Jarak dinding ke titik pusat disebut jari-jari. 7. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut diameter. Ya, setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat apa yang sesuai dengan gambar di samping. Sifat yang telah dibacakan menunjukkan sifat bola. Maka bangun ruang yang dimaksud dari sifat tadi adalah yaitu bola. Nah, kita lihat rumus dari bola, yaitu 4 kali V kali R pangkat 2. Keterangan: V yaitu volume bola, L yaitu luas permukaan bola, R yaitu jari-jari bola, R V yaitu 22/7 atau 3,14. Demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang beserta rumusnya, yaitu bola. Selanjutnya kita memutar lagi roda bangun ruang. Setelah roda bangun ruang berhenti, kita lihat ke arah mana tanda panah mengarah ke kertas. Sifat-sifat yang pertama, memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Kemudian, tinggi merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Kemudian, bidang tegak berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut. Kemudian, jaring-jaring berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat-sifat Udah 3 mau bela membaca. 3. Setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat apa yang sesuai dengan gambar di samping. Karena setiap setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat apa yang sesuai dengan gambar di samping. Karena sifat yang telah dibacakan menunjuk sifat-sifat. Nah, kita lihat rumus dari tabung. Kita lihat, kita buka dan kita baca. Ya, ini ya. Rumus tabung, volume S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Luas permukaan yaitu 6S kali S sama dengan 6S pangkat 2. Panjang diagonal bidang sama dengan S pangkat 3. Panjang diagonal ruang adalah S pangkat 3. Luas bidang yaitu S pangkat 2. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat bangun ruang
beserta rumusnya yaitu tabung. Selanjutnya kita memutar roda bangun ruang. Setelah berhenti, kita melihat ke arah mana tanda panah menunjukkan ke kertas. Selanjutnya kita membuka kertas dan membacakan sifat-sifat. Yang pertama, memiliki bidang dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk. Yang keempat, memiliki 6 titik sudut. Setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat-sifat yang sesuai dengan gambar di samping. Karena sifat-sifat yang telah menunjukkan sifat-sifat prisma, maka bangun ruang yang dimaksud dari sifat tadi adalah prisma. Selanjutnya kita melihat jenis-jenis dari prisma. Yang pertama, prisma segi 4. Yang kedua, prisma segitiga. Yang ketiga, prisma segi 5. Dan keempat, prisma segi 6. Kemudian kita lihat rumus dari prisma. Kita buka dan kita baca. Rumus prisma yaitu rumus untuk mencari luas. Luas sama dengan 2 kali luas atas tambah luas seluruh bidang tegak. Ayo susah ya dibahas ya. Aduh. Kemudian kita lihat rumus dari prisma. Kita buka dan kita baca. Rumus untuk menghitung luas yaitu 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Rumus untuk menghitung keliling yaitu K sama dengan 3S atau S tambah S tambah S. Rumus menghitung volume yaitu volume prisma sama dengan luas segitiga dikali tinggi. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat dan rumus bangun ruang beserta. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat bangun ruang beserta rumusnya yaitu prisma. Selanjutnya, kita memutar kembali roda bangun ruang. Nah, setelah roda bangun ruang selesai berputar, kita melihat ke arah mana tanda panah menunjukkan kertas. Selanjutnya, kita akan membacakan sifat-sifat. Sifat kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi. Kenapa mau bilang kertas? Jangan bilang dulu kerucut. Selanjutnya kita akan membacakan sifat-sifat, yaitu kerucut memiliki 2 sisi. Memang. Selanjutnya kita akan membacakan sifat-sifat. Sifat-sifat memiliki 2 sisi, tidak memiliki rusuk, memiliki 1 titik rusuk, jaring-jaring terdiri atas lingkaran serta segitiga, dan memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Setelah membaca sifat-sifat bangun ruang tersebut, kita mencocokkan sifat apa yang sesuai dengan gambar di samping. Karena sifat yang telah menunjukkan sifat-sifat kerucut, maka bangun ruang yang dimaksud dari sifat tadi adalah kerucut. Nah, kita melihat rumus dari tabung. Kita dapat melihat dan membuka dengan membaca rumus. Kemudian kita buka dan melihat rumus kerucut. Rumus untuk menghitung volume sepertiga kali pi kali r kali r kali t. Rumus menghitung luas alas ditambah luas selimut
R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat bangun ruang beserta rumusnya, yaitu prisma, kerucutannya, Yaitu Muhammad. yaitu dengan demikian kita sudah dapat mengetahui sifat-sifat dengan bangun ruang beserta rumusnya, yaitu kerucut. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu bola. Di sini ada contoh soal, yaitu coba tentukan luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari sepanjang 14 cm. Nah, diketahui R sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan itu luas. Penyelesaiannya luas sama dengan 4 pi R pangkat 2. Luas 4 kali 22 per 7 dikali 14 pangkat 2. Luasnya itu 2,464 cm.